Mimi. Tampilkan yang setelah tur ini berakhir kita pulang. Nah, setelah pulang, kamu harus mencarikan aku pacar seperti Boyan Cheng. Kamu ini kepalanya penuh dengan cerita. Mana ada orang seperti Boyan Cheng, dit du Nyanyata. Sudahlah, cepat naik ke panggung. Jangan sampai ada kesalahan ya. Saya tidak pernah berpikir saya akan terobsesi dengan tokoh pria dalam novel. Saya kira itu hanya hayalan tak realistis, tapi roda takdir mulai berputar sejak konser piano solo saya. Berputar. Pelan-plan. Aduh sakit. Kamu sudah bangun, Gigi. Mana agen saya? Apa yang kamu bicara? Ada apa ini? Tinggi dan ganteng banget. Harisma ini seperti tokoh utama novel. Yan Shen. Coba nasihatin adikmu, jangan melakukan hal bodoh. Yan Shen. Yan Chen itu tidak seperti tokoh utama novel, dia punya adik angkat. Nama karakter antagonis di novel. Kamu tadi. Aku panggil aku. Di novel, Wen Banban, Wen Zizhi selalu mengganggu pemeran utama wanita. orang seperti kamu masih berani jadi kakak ipar aku. Bermimpi saja kamu. Cepat pergi dari rumah. Pergi sana. Pergi dari rumahku. Bahkan melukai Boyan Cheng dengan pisau. Bahkan demi Pria bajingan yang mendua, bunuh diri. Aku mendadak jadi tokoh antagonis dalam cerita ini. Berbaringlah. Jangan sembarangan panggil kakak. Benarkah ini Boyan Cheng? Yan Chen, kalian kakak adik bicara dulu, aku cari dokter. untuk pria bunuh diri, bercanda, berharga. Tidak berharga. Apa yang kamu lakukan? Ternyata benar, Boy. Auranya kuat sekali. Wen Zizi, sadar. Yang C tidak bisa beri kehidupan mewah. Karena putri keluarga Bo, dia terus menggantungkanmu. Dan dia punya pacar. Saat aku baca novel, aku kesal dengan Wen Banban dan Wen Bansi. Mereka kalau aku jadi dia, aku jadi pengikut setia kakakku. Aku tahu. Kau tahu tapi keras kepala. Gunakan ancaman bunuh diri pada orang tua. Sibuk dengan tim dan tak bisa. Tinggalkan keluarga Bo. Lepaskan. Kau benar-benar tak mau aku. Ini keputusan ayah. Itu juga keputusan. Boyan Chen. Dia benar. Aku dambakan, Boyan Chen, aku pasti pegang erat. Bagaimana jika suka kamu? Kamu percaya? Wenzi, kamu tahu apa yang kamu katakan? Suka kamu dan ibu, mau di keluarga Bo, mau kembali ke jalan yang benar, aneh. Dia agak aneh hari ini. Urusi dirimu sendiri ya. Langsung pergi. Apakah itu Wen Zizi? Mirip banget sama aku. 20-an. Lebih muda beberapa tahun dariku. Yang C. Orang ini tiap keluar dengan Wen Zizi minta dia bayar. Wen Zizi masih berpikir punya perasaan khusus pada. Sebenarnya anggap dia orang bodoh. Hari ini pas sekali, buat dia kena batunya. Yan Chen. Pertemuan kali ini, Berkat Sitsia. Wen Zizi ingin bunuh diri, Yan Chen cuti. Kalau adikku, pasti sudah kuhukum. Itu beda dong. Wen Zizi kan diadopsi, kalau marah atau pukul dia, dendam. Sudahlah jangan bahas dia. Ayo, minum. Kita minum. Memang dari awal Wen Zizi tidak punya hati. Ya ampun. Bukannya itu Zizi?
kamu datang. Ini Yang Che. Biasa saja. Pria sebelah Ban Zi. Itu Yang Che, kan? Yang C sudah punya pacar. Zizi yang satu ini masih mau mengejar dia. Easy. Ada apa? Telat, minum satu dulu sebagai hukuman. Apa maksudmu? Aku nggak sengaja. Nggak apa, duduk dulu. Halo Pak, ini menu kami. Easy, lihat suka apa? Pesan. Ini bagus, ini. Bagaimana kalau pilih Tuan Putri dari keluarga Bo? Pilih yang mahal semua ya. Botol harganya puluhan ribu. Dia bisa-bisanya pesan 4 botol sekaligus. Hari ini Tuan Che yang traktir, harus mewah. Semua makan enak, minum enak. Segera. Halo. Oke. Baiklah baik. Ji, kamu mau kemana? Kakak libur pulang. Ibu saya menyuruh saya. Kenapa Zi pergi? Bahkan menjadikanmu alasan. Kamu bayar dulu. Kenapa saya bayar? Bukannya Chege yang traktir? Apa maksudmu? Dulu selalu kamu yang bayar, tapi nggak ada uang. Keluarga membekukan kartu bangku. Sekarang aku nggak punya uang. Mikir nanti malam pinjam sedikit dari Chege. Kalian bekukan kartu ban gadis itu juga. Kalau nggak ada uang, kenapa pesan minuman? Harga botolnya jutaan rupiah. 4 botol lebih. Siapa Yang Sangebeli? Tidak punya uang. Kenapa makan di sini, Chege? Kupikir kamu kaya. Kalau bilang beberapa juta, aku tapi jutaan ini, saya tidak punya. Bagaimana kalau telepon kakakmu, pinjam. Beberapa juta, berpura-pura jadi orang kaya. Tas ini. Kakakku beli lebih dari 3. Anak gadis ini sedang mengejek Yang C. Bukankah dia mencintai Yang C? Ada apa dengannya hari ini? Kamu meremehkan siapa? Aku gak nyangka orang yang kusuka ternyata miskin. Wen Zizi, meremehkan siapa? Aku gak meremehkan kamu. Kak Che. Aku cuma gak nyangka. Ternyata kamu miskinnya. Kalau tahu begitu, aku gak motot deh, buang waktu. Apa yang terjadi pada gadis? Kok tiba-tiba berbeda banget? Yang Ke. Paham dia pura-pura polos menghina kamu. Kita nggak mampu minum alkohol ini. Kita nggak punya uang untuk minum. Ayo pergi. Kejie. Bayar dulu baru pergi. Wen Zizi, pesan alkohol ini kan? Tapi aku nggak punya uang. Kejie. Jangan bilang mau kabur dari tagihan. Maksudmu apa hari ini? Yan Cheng, lihat adikmu. Dia pacarku, kamu kurang ajar? Dia pacarmu. Dia pacarmu tapi kamu biarkan dia menggantungku. Kalian terbuka. Benar-benar pasangan yang cocok ya. Dan kamu. Baru tahu aku mau kamu. Pria dewasa mikirin gimana pakai uang cewek. Gak punya malu? Sepertinya kamu bosan hidup. Kak, dia menggertak aku. Memukul wanita bukan laki sejati. Yang Ke. Sebagai pria dewasa, buat malu biar wanita bayar. Aku bayar. Broche. Broche. Kakak, tunggu aku. Kenapa? Kenapa apa? Kenapa putus hubungan dengan Yang C? Kakak benar. Pria buruk itu tidak layak untuk Kamu bisa begitu nurut. kakak. Dulu aku buat kamu kecewa ya? Tidak. Siapapun kamu, tidak masalah. Jangan buat ayah ibu khawatir. Mesti minta maaf Wen Zizi. Aku tahu. Dulu aku belum dewasa, membuat rumah kacau balau dan melukai kamu, Kak. Kak, bisakah memaafkan kali ini? Lepaskan. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Memang Wen Zizi lakukan begitu banyak hal. Setan saja tidak mau maafkan, mau usirku dari keluarga Bo. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak menghargai. Kalau aku adikmu, meski sering bertengkar dan melukai kalian, kalian pasti membiarkanku pulang ke rumah. Bukan anak kandung. Keluarga Bo tidak pernah menyia-nyiakanmu. Aku pergi. Bahkan memprovokasi seperti ini pun tidak ada gunanya. Yan Chen. Tahu Wei Wei? Apa? Apa? Di dunia ini juga ada Tao Wei Wei. Tahu Wei Wei kecelakaan di panggung. Bukan aku, kan? Sayang sekali, masih muda. Kalian. Kenal dengan Tao Wei Wei?
Tidak bisa dibilang kenal. Kakakmu suka mendengarkan permainan pianonya. Kalian berdua mirip sekali. Kamu bilang, Dua orang yang mirip kok bisa beda sekali, ya? apa sebenarnya terjadi? Satu adalah pianis terkenal. Satu lagi adalah wanita boros terkenal. Kakakmu masih marah. Sebaiknya hindari. Kepala. Perkataan Kak Lolo masuk akal. Kak Lolo, ini pasti tokoh utama Jiluo bukan? Kakakku sendiri. Aku sendiri yang menenangkannya. Turun dari mobil. Kakak. Apa itu kakak adik? Kakak adik ada, meski bertengkar hebat, bisa pulang makan malam bersama. Gadis ini tiba-tiba banyak bicara. Pria tampan. Baik penampilan maupun karakternya. Benar-benar puncak dari tokoh utama buku. Bodoh sekali. Tidak bisa melihat di dekatnya ada seseorang yang luar biasa, malah mejar pria yang buruk. Bukankah ini lagu terkenal Tao Wei Wei? Angin yang tinggal di laut. Kamu tahu lagu ini. Kamu menyimpan lagunya di ponsel. Kamu suka dia. Dia seorang gadis yang berbakat dalam seni dan menciptakan harmoni. Ahli dalam melukis dan piano. Terkenal sejak muda. Tur di Eropa terus-menerus. Menyebut Tao Wei Wei. Yan Chen bicara lebih banyak. Tapi, Tao Wei Wei, apa itu diriku sendiri? Aku harus cek kebenarannya. Sepertinya, Tao Wei Wei sangat disukai oleh kakak. Dia mengagumi. Dia idolamu. MA. Kalian berdua pulang barengnya. MA, aku ketemu kakak di kafe. Kamu bilang, kakak, duluan. MA, dulu kurang dewasa. Ini masih Wen Zizi ya? Benar-benar seperti orang lain. Tapi makin dewasa sekarang. Yan Chen, tidak mengganggu adikmu kan? Sudah, urusan kalian berdua. Aku tidak mau tahu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun kakek. Jangan lupa ya. Duh, pusing. Kakek keluarga Bo tidak suka. Anak angkat Wen Ziban tidak suka. Sengaja dibuat kesal hingga masuk rumah sakit. Aku harus membenahi reputasi lagi. Bu, tenang saja. Sudah berubah, tidak akan membuat kakek marah lagi. Apakah karena takut dikeluarkan dari keluarga Bo, kehilangan sumber keuangan, jadi berpura-pura? Saya ingin tahu, kamu bisa berpura-pura berapa lama? Foto ini. Persis saat saya meninggal, novel terus diperbarui. Artinya, mungkin saya tidak sedang di dalam buku. Allô. C'est Ya Shenjiang. Itu suara Kak Chen. Allô. C'est Ya Shenjiang. Siapa kamu? Suara Chen Jie. Siapa yang berbicara? Novel diperbarui, Bos Yan Cheng libur. Menyebutkan acara ulang tahun kakek keluarga Bo. Jadi, ini diperbarui real time berdasarkan kejadian yang sudah. Aku masih ada di dunia nyata. Bo Yan Cheng orang nyata. Aku merasuki tubuh Wen Zitong, penulis novel ini. Seseorang di dekat Bo Yan Cheng. Siapa ya? Wei Wei. Chen Jie mengantar kamu pulang. Wei Wei, Shenjilia Camus. Chen Ye, begini, tubuhmu tidak akan kuat. Wei Wei mulai usia 15 tahun, tidak dikenal menuju panggung internasional. Berapa usaha yang dilakukan, hanya aku tahu, sulit mencapai kesuksesan. Tapi. Kak Wei Wei tidak ingin melihatmu seperti ini. Istirahatlah dengan baik. Aku, Chen Jie, akan datang lagi nanti untuk melihatmu. Xing. Belum sempat. Mengenalkanku padamu. Tidak benar, seharusnya ini suara bass.
Bro, aku bantu kamu. Hari ini ulang tahun kakek, ganti baju yuk. Oh iya. Mau berpura-pura, lakukan sampai tuntas. Bikin masalah lagi, keluar dari keluarga. Perasaan Boyan Chen kayaknya lagi down banget. Tenang saja, aku pasti akan patuh deh. Kakek suka lagu piano Tao Wei Wei, kata ibu. Hari ini siap memainkan satu lagu, sama persis seperti yang dimainkan oleh Tao Wei Wei. Aku siapkan hadiah menyenangkan kakek. Kamu punya apa untuk dibandingkan dengan dia? Kenapa tiba-tiba galak begitu sih? Ganti pakaian, yuk. Oh. Kalau bukan karena pemeran utama, aku gak bakal mau peduli sama kamu. Penampilan ini elegan, seksi, lembut. Sangat berbeda dari gaya biasanya. Kamu naik duluan. Jangan lupa kata-kataku. Tenang saja, kakak. Aku pasti tidak akan membuat kakek marah. Kenapa cutimu susah diproses? Kudengar. Tahu Wei Wei jarang tur dalam negeri. Ini adalah satu-satunya pertunjukan kamu lewatkan kali ini. Seumur hidup, kamu takkan punya kesempatan lagi mendengar dia bermain langsung. Panzi semakin mirip Tao Wei Wei. Dulu aku pasti tidak bisa salah mengenali mereka. Tapi sekarang, sangat mirip. Bukankah ini gadis kaya, yang dulu mau mati demi pria, bahkan sampai mau bunuh diri? MOEA. Jangan membuat Zizi takut apa? Kudengar pria itu cuma pas-pasan. Sudah punya pacar pula. Aku juga dengar. Pria itu miskin sekali, hanya punya beberapa juta saja. Tapi, dia anak angkat Bo, tidak ada yang peduli. Bukan juga wanita kaya. Pria biasa cocok untuknya. Sudah, berhenti. Apa salahnya dibicarakan? Ce mua au rang ligne 40 quitta Tahu Diasuka Nampel. Keluarga Bo benar-benar mal, menerima anak yatim yang tak tahu diri. Berani Sekali Camus menant par cul. Gadis-gadis sosialitas sekarang hanya bisa ribut-ribut. Wei Wei. Apa maksudmu? Tidak mengusikmu, kenapa memukulku? Gue nggak nyentuh kamu sama sekali. Karena kamu ngomong gitu. Hari ini gak balas, rugi. Mau ngapain kamu? Nenek moyang, baru keluar dari pandangan gue, udah bikin mas. Bro. Dia nampar gue 2 kali. Jatuh di tanah, gimana caranya ngebales? Camus. Tong-tong bisa bersaksi untukku. Zizi duluan yang bertindak. Kalian semua sekutu, tentu saling melindungi. Aku nggak bikin masalah. Kalau pikir aku memukulnya, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek sudah menunggu. Ayo kita nggak bisa. Masalah dia memukulku nggak bisa dihentikan. Xiang Moer. Cukup sudah. Meski Boyan Chen benci Wen Zizi, dia tetap melindunginya saat penting. Pria ini tidak sekejam kelihatannya. Ayo pergi. Montag. Bersabarlah, jangan hancurkan pesta kakek Bo. Shenji. Gadis itu mirip dengan Wei Wei Jie. Di dunia ini, bagaimana bisa ada 2 orang yang begitu mirip? Kakek. Kakek Bo. Semoga Anda diberkati dengan kebahagiaan. Kakek, Moer mengharapkan Anda bahagia dan sehat. Baik, kalian harus bersenang-senang hari ini. Kakek, Tong-Tong berharap segera menggendong Cicit. Bagaimana tidak ingin segera menggendong Cicit? Tapi kakakmu Yan Chen tidak terburu-buru. Yan Chen, pulang menjenguk keluarga, Anda harus menemani luo-luo banyak. Kakek. Yan Chen pulang cuti untuk Zizi. Pemeran wanita ini selalu bicara yang tidak tepat. Kamu datang untuk apa? Apakah tidak melihat apakah aku sudah mati? Ayah jangan marah ya. Dia sangat patuh. Kalau dia bisa patuh, siapa buat aku masuk rumah sakit tahun? Jangan biarkan dia datang. Siapa yang membawanya ke sini? Zizi sekarang begitu lengket dengan Yan Chen ya. Ayah. Putri keluarga Bo kita. Saya tidak mengakuinya pergi. Kakek. Tunggu sebentar.
Apa lagi yang ingin dia lakukan? Kak Chen. Kenapa dia ada di keluarga Bo? Kakek, aku dengar Anda sangat menyukai Tao Weiwei. Punya lukisannya, ingin berikan padamu. Kak. Siapa Tao Wei? Tao Weiwei adalah pianis terkenal kelas dunia. Zeleng Terken al denken permainan pianonya. Dia juga dikenal dengan Tao Weiwei sangat berbakat dalam seni. Tuhan memberi rezeki terbaik, sayangnya dia cepat pergi. Ta bei Wei meninggal. Janchen passt die paling sedi. Bagaimanapun. Kenapa punya lukisan Tao Weiwei? Iya sih, lukisan Tao Weiwei tidak pernah dijual. Mana mungkin dia punya? Pasti palsu. Mau buat kejutan apa? kakek. Lukisan ini disebut peta Gunung Fu berdasarkan kampung halaman kakekku sebagai, lihatlah, persis sekali. Inilah hasil kerja lemburku selama 3 hari. Ini adalah Gunung Fu. Tao Weiwei tahu tentang Gunung Fu. Wen Zizi memiliki lukisan Tao Weiwei. Kebetulan, ini adalah peta Gunung Fu berdasarkan kampung halaman kakekku. Terlalu kebetulan, bukan? Kamu semakin berani menggunakan lukisan palsu untuk menipuku. Kakek, Bisa tanya manajer Tao Weiwei. Kenapa manajer Tao Weiwei di sini? Aku mengundang mereka sejak lama. Rencananya, Weiwei akan tampil di pesta ulang tahunku, tapi siapa sangka? Ini tanda tangan Weiwei. Lukisan ini memang hasil karya Weiwei. Sebelum Weiwei meninggal, apakah dia pernah melukis ini? Kamu. Pastikan kamu melihat dengan teliti, tidak salah lihat. Lukisan Weiwei punya gaya pribadi kuat, bahkan tanda tangannya sulit ditiru. Jadi. Aku pasti tidak salah. kakek. Dulu kurang mengerti, jadi bikin marah. Akan dengar kata ayah, ibu, dan kakak. Takkan bikin marah lagi. Hari ini, lakukan sesuatu yang membuat kakek senang. Aku mau persembahkan lagu piano untuk kakek. Sudah belajar piano bertahun-tahun. Aku dulu. Seperti pernah melihatmu di sekolah Weiwei. Pernah juga melihatmu beberapa kali saat dia tampil. Aku pernah dengar namamu Boyansheng. Pewari keluar Gabo. Weiwei punya manajer yang bagus. Sering bertemu, jadi penasaran. Denganmu. Suka Weiwei. Sayangnya, Weiwei tidak punya kesempatan mengenalmu lagi. Kamu sesuai standar pasangannya. Dia suka tipe kamu tinggi, tampan, dingin. Aku sesuai dengan kriterianya. Kalian sedang ngobrol apa? Tidak ada. Suara musik ini. Kenapa mirip sekali dengan gaya Tao Weiwei? Dengga. Zizi mainnya bagus kan? Kupikir Zizi bermain piano hanya sebagai hobi. Siapa sangka benar-benar punya kemampuan. Benar-benar lebih penurut dari sebelumnya, kan? Weiwei. Kakak, mainku, apa tidak lebih buruk dari Tao Weiwei kan? Tao Weiwei. Zizi tidak pernah memanggilku kakak. Yang kulakukan ini jelas untuk dilihat oleh Cheng Jie. Dia bisa menebak ini dari aku. Tapi bagaimana Boyan Che bisa menebaknya? Kakak tidak demam kan? Kenapa mulai bicara ngawur? Ato. Permainanku terlalu bagus. Jadi Dia mangira aku Tao Weiwei. tidak ada yang percaya cerita pindah roh, hanya dianggap bodoh. Tao Weiwei sudah meninggal. Mulai sekarang, aku hanyalah Wenzi, harus membuat kakek mengenali aku lagi. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Tonton. Aku tidak bisa menerima ini. Tak berhasil menyenangkan kakek hari ini. Mengapa dia yang mencuri perhatian ini? Dia menant par Q dua kali. Lalu berpura-pura sebagai korban. Ini bukan seperti dia. Dia pasti melawanku. Aku juga merasa begitu. Hari ini Ban-Ban berbeda.
Moer. Mau kasih dia pelajaran? Aku bisa bantu kalian, tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Ngomongin orang di belakang dan kedengeran sama orangnya, malu ya? Bukan begitu maksudku. Kalian lanjut aja ngobrol. Aku harus hibur kakek dulu. Orang kasih minuman ke gadis itu, terserah kamu. Anak sendiri ya rawat sendiri, aku harus cari nenek moyangku sendiri. Kamu pikir, Mereka orang yang sama? Wenzi memang mirip dia. Tapi dia bukan. YK. Aku melihat sendiri dia dikremasi. Kamu sebenarnya siapa? Bo Yanchen. Kamu ganteng sekali. Gadis kecil. Sudah bangun. Ini terlalu keren. Ini seperti tokoh utama impianku. Bo Yanchen. Aku sangat suka kamu. Mulai bicara sembarangan karena mabuk. Sepertinya pernah dengar Wei Wei menyebutkan Bo Yanchen. Di mana? Jangan baca novel, konser akan segera dimulai. Novelnya kesal. Ada apa? Kenapa marah sekali? Tokoh utama pria, Bo Yanchen. Penerus grup Bo, pria tampan tinggi 1,9 meter. Dan dia juga seorang tentara. Setiap poin diambil terbaik, kan? Adik perempuan berpikir cinta segalanya, si pengkhianat. Bikin aku pengen masuk ponsel dan Bo Yanchen. Nama ini terdengar sangat akrab. Benar itu dia. Bu. Kepala sakit sekali. Siapa suruh kamu minum banyak tadi malam? Maaf, lain kali aku pasti akan lebih hati-hati. Pas manger. Minum segelas susu, santai sedikit. Kak, tadi malam gimana? Tadi malam kamu baik banget, Zizi. Kak, kamu tenang aja. Aku nanti pasti akan patuh, tidak akan bikin repot lagi. Shenji. Hari ini, Pulant le biawal, Wewe. Lusa Camus et Luarnegeri, un tube. Harus manfaatkan waktu latihan. temanku ulang tahun, ingin aku menemaninya ke bar. Perji Kebar. Tidak boleh. Chen Jia. Aku akan patuh, tidak akan buat masalah. Lanjut latihanmu. Baik-baik. Kamu gimana? Tidak ada urusan denganku. Memuji adikmu apa salahnya? Kakakmu memang begitu. Berhati hangat meski jangan terlalu dipikirkannya.